nomor 88. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe, bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat. Sehingga beroperasi bisa, tapi hanya untuk pesan antar atau bawa pulang. Lalu tempat ibadah di lingkungan pemukiman yang digunakan oleh warga, ini dapat beroperasi dengan kapasitas 50%, tapi tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, berbagai lokasi, dan tempat ibadah di kampung-kampung, komplek yang zona merah, itu tidak diizinkan untuk beroperasi. Jadi misalnya masjid raya harus ditutup dulu, tapi tempat ibadah di komunitas bisa tetap dijalankan. Kemudian terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non-esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi yang bersamaan, tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang. Dalam masa 3 bulan ini, pasar alhamdulillah telah menjadi tempat di mana kedisiplinan untuk pengawasan terjadi antar para pedagang. Tindakan kita untuk menutup pasar bila ditemukan kasus positif telah membuat para pedagang bersama-sama menegakkan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup. Jadi saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran. Itulah sebabnya dalam PSBB mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran. Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan. Karena itulah dengan diwajibkan para pimpinan mengatur pekerjanya bekerja dari rumah, apabila harus bekerja maka sebanyak-banyaknya 20%, harapannya kita bisa menekan kasus yang bermunculan di klaster perkantoran. Ini berlaku selama 2 pekan ke depan, dan bila di pasar, di pusat perbelanjaan, di gedung perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu, tapi seluruh gedung akan ditutup selama 3 hari operasi. Berikutnya yang diatur adalah mobilitas penduduk, ini akan dikurangi. Kapasitas maksimal dari kendaraan umum atau kendaraan adalah 50%, meneruskan seperti yang ada sekarang. Kemudian ada pembatasan frekuensi layanan dan armada, lalu transportasi darat, kereta, dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya. Detailnya nanti akan diatur secara teknis melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Adapun kendaraan pribadi hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali bila kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah. Tapi bila tidak satu domisili, maka harus mengikuti ketentuan maksimal 2 orang per baris. Kebijakan ganjil genap ditiadakan selama PSBB. Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, dan detail dari aturan-aturan ini akan disusun melalui SK Kepala Dinas Perhubungan. Terkait dengan sarana isolasi,
Seperti pernah kami sampaikan, kita membutuhkan untuk bisa mengendalikan penularan agar makin terbatas dengan cara mereka-mereka yang terpapar diisolasi. Kami sampaikan terima kasih kepada gugus tugas nasional, kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan untuk kita bisa menitipkan warga yang harus isolasi di fasilitas isolasi mandiri, baik di Kemayoran maupun di hotel dan penginapan atau wisma dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh gugus. Jadi, mulai besok, semua yang ditemukan positif diharuskan untuk isolasi secara terkendali di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari karena ini berpotensi pada penularan klaster rumah. Dan ini sudah terjadi karena tidak semua kita memiliki pengetahuan, pengalaman untuk bisa menjaga agar kesehariannya tidak menularkan pada orang lain. Bila ada kasus positif yang menolak isolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama dengan aparat penegak hukum. Dan kemudian kegiatan tracing, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan melakukan active case finding, dan setiap masyarakat yang ditemui dalam kegiatan active case finding wajib untuk menerima kegiatan testing untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan itu memiliki potensi positif, wajib untuk dites. Penentuannya oleh tim Dinas Kesehatan. Kemudian protokol kesehatan ini akan diintensifkan, penegakan disiplin dilakukan bersama nanti oleh Polri, TNI, Satpol PP, beserta dengan OPD yang sudah ditugaskan. Dan kita akan mengintensifkan di 2 pekan ke depan, mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya kondisi sudah lebih baik, sehingga kedisiplinan bisa terjamin. Sejauh ini sudah ditindak 158.000 orang atau badan, bahkan denda yang terkumpul sudah sampai 4.333 juta rupiah. Dan denda sekarang berjenjang. Pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, dendanya menjadi lebih tinggi. Denda untuk tidak memakai masker adalah 250.000. Bila berulang menjadi 500.000. Dan seterusnya. Yang berikutnya tentang pemberian bantuan sosial tetap berjalan. Bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun. Dan penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah ada, seperti yang selama ini berjalan. Jumlahnya 2.460.000 keluarga rentan yang ada di Jakarta, insya Allah dilakukan sampai Desember 2020. Pembiayaan bantuan sosial ini dilakukan melalui APBN, Kementerian Sosial, dan APBD yang nanti pendistribusiannya dilakukan melalui PD Pasar Jaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari kita harus menjaga kedisiplinan. Karena itu saya garis bawahi sekali lagi, prinsip dari PSBB adalah berada di rumah, mengurangi bepergian, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Dan bila memang harus pergi, memang karena kondisi mengharuskan, mendesak, dan ketentuan-ketentuannya seperti tadi sudah disampaikan. Mari kita sama-sama disiplin, mari kita sama-sama melindungi diri kita dan orang lain, dan khususnya dalam penggunaan masker. Menggunakan masker ini tidak nyaman, kita harus akui, tetapi terpapar COVID-19 itu jauh lebih tidak nyaman. Dirawat karena COVID-19 jauh lebih tidak nyaman. Karena itu mari kita gunakan masker dalam kegiatan apapun untuk kita bisa menghindari penularan dan tertular. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang akan mulai dilaksanakan hari Senin, tanggal 14 September. Dan dalam kesempatan ini, saya akan mengundang Bapak Kapolda, Irjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana, untuk menyampaikan beberapa pesan untuk masyarakat di Jakarta. Pak Kapolda, kami persilakan.